Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara di ibadah online kita di Minggu pagi. Ini biarlah saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan Allah akan tetap melawat kita pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang selalu memelihara kami Bapa. Biarlah pagi ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau Bapa. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kami bawa hanya kepadamu, padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita katakan, oh haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian kami mau naikkan Tuhan hanya untuk Engkau. Allah kami, satu-satunya penolong hidup kami Bapa. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Mari kita angkat tangan kita, katakan pujian hanya bagimu Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, karena Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab Dia Allah yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga
awal sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman itu, sehingga boleh berbuah dalam hidup kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara daring atau online, belum secara tatap muka atau ragawi, karena teman-teman multimedia dan sistem sedang mempersiapkan mixer yang baru. Kita doakan agar segera bisa diatasi dan kita bisa beribadah secara live streaming kembali. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, jemaat di rumah, tapi kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kuduskan layakkan kami semua Tuhan, buka hati pikiran kami,
mampukan kami menikmati firman-Mu dengan benar dan baik, mampukan kami mendengar suara Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan lewat hamba-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu bekerja yang kekuatan kepada sendiri, tapi bila urapan Allah menyertai dan kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengar sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tadi sudah memuji Tuhan dan sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, tema atau judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah menantikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, Daud adalah pahlawan perang. Dia sudah mengalami banyak peperangan. Dan Alkitab katakan sesuai dengan 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 7 bahwa kemanapun Daud pergi, Tuhan menyertai Daud. Tuhan selalu membuat Daud berhasil dan sehingga Saul mengangkat dia menjadi mengepalai prajurit, ya. Demikian juga ya. Sehingga pada waktu pulang dari peperangan, perempuan-perempuan menyanyikan puji-pujian. Mereka mengatakan Daud mengalahkan beribu-ribu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sampai akhirnya Saul menjadi iri hati, sakit hati, dan membenci Daud, memusuhi Daud. Dan ini menyatakan bahwa selalu menang perang. Dia berhasil kemanapun dia pergi. Dan saya tidak membaca dalam peperangan-peperangan Daud ini, Daud takut, gelisah, khawatir. Daud selalu maju dengan pasti. Contohnya ketika dia menghadapi Goliat. Walaupun seluruh tentara Israel tidak berani menghadapi Goliat, mereka ketakutan. Ketika Goliat tampil, ya, mereka semua lari sembunyi ketakutan. Tapi Daud seorang diri tampil ke depan. Walaupun kakak-kakaknya memarahi dia, Saul pun melarang dia. Daud berkata, nggak mungkin kamu bisa menang. Dia sudah menjadi pahlawan sejak engkau kecil. Ya. Tetapi Daud tidak takut. Daud tidak khawatir. Daud tahu Tuhan beserta dia dan kita membaca pada akhirnya Daud mengalami kemenangan.
Saya tidak membaca Daud mengalami ketakutan-ketakutan itu. Tapi kalau kita perhatikan pasal 27 Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, terutama dalam ayat 14, Daud berkata, nantikanlah Tuhan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud pada saat itu tidak pasti. Sehingga dia harus menantikan Tuhan. Daud tidak tahu harus berbuat apa. Daud tidak tahu bagaimana menghadapi peperangan ini. Daud tidak tahu bagaimana akhirnya. Ya, sehingga dia harus menantikan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Nah, memang Daud selalu berhasil. Tapi paling tidak Alkitab menyatakan ada 3 peperangan yang menjadi dilema bagi Daud. Kalau boleh Daud tidak ingin menghadapi peperangan ini. Ya, apa peperangan itu? Yang pertama, ketika dia lari ke sana kemari dikejar oleh Saul. Alkitab memang tidak menulis berapa tahun, berapa lama dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi dia lari cukup jauh, dia pergi kemana-mana. Bahkan sampai dia menitipkan orang tuanya ke Raja Moab. Karena dia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi dengan dia. Dan juga yang kedua adalah peperangan menghadapi orang Israel. Ya, Saul memang sudah mati. Daud diurapi menjadi raja di Hebron. Nah, 7 tahun lamanya Alkitab menyatakan Daud harus berperang menghadapi orang Israel. Karena yang mendukung Daud menjadi raja hanya suku Yehuda. Sementara suku-suku lain, 11 suku menentang Daud. Nah, terjadi peperangan selama 7 tahun namanya antara Daud dan orang-orang Yehuda melawan suku-suku Israel yang lain. Yang masih mengendaki keturunan Saul menjadi raja. Ini 7 tahun. Yang ketiga, peperangan melawan Absalom. Absalom ini anaknya yang berontak. Saudara, saya percaya siapapun juga. Demikian juga dengan Daud. Ketika menghadapi situasi yang sulit ini, Daud ragu-ragu. Daud tidak tahu bagaimana harus bertindak. Daud tidak tahu, ya, karena di satu sisi dia tidak bisa lari karena dia mau dibunuh. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Suku-suku 11 suku Israel yang lain tidak mau mengangkat dia menjadi raja. Sehingga terjadi peperangan. Apalagi ketika melawan Absalom, anaknya memberontak. Di satu sisi musuh yang harus dilawan, tidak bisa dihindari. Di sisi yang lain, ini harus dikasih, nggak boleh dibunuh. Ini situasi yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali sebagai orang percaya, kita pun diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sulit. Kita nggak tahu bagaimana akhirnya. Ya, kita jadi tidak pasti, kita ragu-ragu. Menanti itu pekerjaan yang tidak mudah. Menanti itu sulit, apalagi kalau situasinya nggak pasti, ya, dan lama. Bapak Ibu Saudara, nah, dalam hal ini mari kita belajar dari Daud. Daud katakan, nantikanlah Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara, biasanya orang menantikan Tuhan itu pasrah. Orang menantikan Tuhan itu tidak melakukan apa-apa, pasif. Orang menantikan Tuhan itu diam saja, ya, tidak berbuat apa-apa. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita orang percaya? Kita merasa kalau menantikan Tuhan, ya sudah, terserah Tuhan. Ya, biar Tuhan yang bertindak, kita diam saja. Bahkan seringkali kita mendengar kalau kita angkat tangan, ya Tuhan turun tangan. Ya, itu memang benar. Tetapi yang dimaksud di sini bukan demikian. Mari, Bapak Ibu Saudara, arti kata menantikan Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, kata menantikan Tuhan ini memang artinya menunggu. Ya, mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini, sementara menunggu itu menyatu atau intim dengan Tuhan. Jadi ketika Daud menanti, berkata nantikanlah Tuhan, dia mau menyatu dengan Tuhan, mau bind together with God, with Lord. Ya, menyatu dengan Tuhan. Daud mau menyelaraskan keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi tujuannya dengan kehendak Allah. Kan sudah tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik
dalam hidupnya. Demikian juga bagi setiap kita. Menantikan Tuhan itu artinya juga bersabar, berlama-lama dengan Tuhan, ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi umumnya orang menantikan itu eh, ketika orang menghadapi situasi yang sulit, itu ingin cepat berlalu. Ya, tidak sabar. Pokoknya hari ini bisa, kalau bisa segera berlalu. Tetapi Daud justru tidak, ya. Dia berkata, nantikanlah Tuhan. Daud tahu, Daud sadar bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti di dalam Yesaya pasal 41 maksud saya, ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Maksud saya Yesaya 40. Yesaya, ya, orang-orang muda menjadi letih lesu, ya, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama raja lali naik dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ya. Nah, Daud tahu orang yang menanti-nantikan Tuhan ini demikian. Bapak Ibu Saudara, nah mari kita lihat bagaimana kita saat ini. Saya katakan tadi, hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami situasi sulit. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak pasti. Mari, nantikanlah Tuhan. Ya. Seperti Daud. Ya. Ingat, orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Lihat, Marta dan Maria harus menantikan Tuhan 4 hari lamanya. Dan hasilnya Lazarus, saudaranya yang mati 4 hari yang lalu, dibangkitkan walaupun sudah dikubur. Abraham 25 tahun menantikan Tuhan. Dan akhirnya Ishak lahir. Musa 40 tahun harus menantikan Tuhan menjadi gembala di padang. Menjadi gembala domba. Tapi akhirnya Tuhan pakai dia memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah saudara, yang kedua, ya, apa yang dilakukan oleh Daud sementara menantikan Tuhan? Daud tidak berdiam diri. Mari kita perhatikan ayat 1. Demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Daud sementara menantikan Tuhan adalah Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya ulangi, Daud tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dia katakan, Tuhan adalah terangku. Bapak Ibu Saudara, terang itu melenyapkan kegelapan. Gelap itu berbicara situasi yang tidak pasti. Gelap itu menyatakan sesuatu yang serba kacau. Ya, seperti keadaan Daud ketika dikejar-kejar Saul. Seperti Daud ketika berperang melawan orang Israel. Ketika anaknya Absalom memberontak. Tidak pasti, kacau. Dia tidak harus berbuat apa. Nah, Daud tetap percaya Tuhan adalah terangnya. Ya, Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Jadi, pertama, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan adalah terang. Dan Mazmur 27 ayat 1 ini juga mengatakan, dan keselamatanku. Tuhan bukan cuma terang yang memberikan pencerahan, tapi Tuhan keselamatan. Ya, artinya Daud percaya Tuhan yang menyelamatkan dia. Bukankah kisah para rasul pasal 4 ayat 12 juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam Yesus kita bisa diselamatkan. Ya, keselamatan dari Tuhan. Dan berikutnya, Tuhan bukan cuma keselamatan, ya, tapi Tuhan juga benteng hidupku. Ayat 27 ayat 1. Ya, dikatakan, saya baca ulang, demikian firman Tuhan. Ya, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, pada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Kata benteng hidupku ini, benteng itu tempat pertahanan, kubu pertahanan, tempat perlindungan yang kokoh. Ya. Nah, jadi Daud percaya, walaupun dia harus berpindah-pindah tempat, lari ke sana kemari, Tuhan tetap melindungi dia, menjaga dia, menaungi dia. Ya. Daud tetap akan terlindung. Demikian juga dengan bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel selalu dilindungi oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Sementara mereka tetap berada di bawah perlindungan Tuhan, berada di dalam tiang awan dan tiang api, mereka terlindung. Sampai-sampai Bileam pun tidak bisa mengutuk. Kata-kata kutuk yang sudah disiapkan oleh Bileam berubah menjadi kata-kata berkat. Jadi mari kita tetap seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, berikutnya, yang ya, saudara perhatikan ya, sementara menantikan Tuhan, ya, Daud tidak berdiam diri, tapi Daud menaikkan permohonan kepada Tuhan, ya, naikkan permohonan kepada Tuhan. Mari perhatikan Mazmur 27 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruanku yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Lihat, ini permohonan Daud, ya. Dengarlah Tuhan, ya, kasihanilah aku, jawablah aku. Ini berbicara walaupun Daud seorang panglima perang, walaupun Daud sudah mengalami banyak peperangan dan dia selalu menang, tapi dalam situasi tertentu Daud tetap rendah hati. Ya, dia tidak memaksa Tuhan, tidak memerintah Tuhan. Banyak orang percaya kalau berdoa memaksa Tuhan, harus Tuhan begini, bahkan membentak-bentak. Daud tidak, mohon dengan belas hati, dengarlah seruanku, kasihanilah aku, jawablah aku. Ini permohonan Daud yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 9 dan juga ayat 12. Ada beberapa kata janganlah, janganlah, janganlah. Ya, misalnya, ya, saya baca Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat yang ke-12. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bapak Ibu Saudara, kata janganlah ini berbicara, ya, bahwa Daud benar-benar minta pertolongan Tuhan. Ya, Daud benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa lagi, tapi berserah kepada Tuhan. Dia katakan, janganlah menyembunyikan wajahmu, janganlah menolak hambamu ini, janganlah membuang aku dengan marah, janganlah meninggalkan aku, janganlah menyerahkan aku pada menafsu lawanku. Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu yang berikutnya, ya, bukan cuma, ya, Daud percaya, bukan cuma Daud, ya, meminta dengan rendah hati, tapi Daud juga berkata lebih jauh dalam ayat 11, Mazmur 27 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Ya, ini Daud kata, tuntunlah aku, tunjukkanlah jalan kepada aku, bukan cuma tunjukkan, tapi tuntunlah aku. Artinya apa? Daud tidak mau jalan sendiri. Daud tidak mau mengandalkan kekuatan, kepandaian, pengalaman. Tapi Daud minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, ini dari permohonan Daud ini menyatakan bahwa Daud itu perlu Tuhan. Daud tidak mengandalkan diri sendiri, kepada diri, kekuatan sendiri. Ya, Daud tahu siapapun dia, sekalipun dia sudah diurapi raja, sekalipun roh Tuhan menyertai dia, Daud perlu penyertaan Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu Tuhan. Dan perhatikan Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam penyembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung. Maka sekarang tegaklah kepalaku,
mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Daud minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sebab itu dia katakan dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 6 sampai 6, ya. Daud mau diam di rumah Tuhan. Kata diam di rumah Tuhan ini bukan berarti secara fisik, ya. Namun maksud Daud adalah Daud senantiasa mau ada di dalam hadirat Tuhan, ya. Tuhan menyertai dia, memimpin dia dalam segala perkara, ya. Dan Daud tahu kalau Daud senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, pasti pertolongan Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupannya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, menantikan Tuhan itu sebagai kesimpulan, ya, bukan pasif. Menantikan Tuhan itu, mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bila Tuhan izinkan kita berada dalam situasi ketidakpastian, kita tidak tahu, bimbang, kecewa, dan sebagainya, mari seperti Daud, kita menantikan Tuhan. Dan yang kedua, menantikan Tuhan itu bukan tidak melakukan apa-apa. Menantikan Tuhan itu justru berlama-lama dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ya, menantikan Tuhan itu bukan pasif, tapi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, lalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mohon agar Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Karena kita tahu, manusia kita terbatas. Kekuatan kita, maksud saya, terbatas. Apapun jabatan kita, bagaimanapun juga kepandaian kita, kita manusia yang terbatas. Sebaliknya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat-saat kita menghadapi ketidakpastian, di saat-saat kita tidak tahu harus kita berbuat apa, mari menantikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah Roh Kudus berbicara lebih jauh kepada setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu. Baik lewat online, dan siapapun juga, kapanpun juga kami mendengarkan firman-Mu ini, Roh Kudus memberi pengertian lebih dalam, lebih jauh kepada kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus akan berbicara lebih jauh kepada setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu ini. Saat kami merasa tidak pasti, saat kami tidak tahu apa yang kami lakukan, kami mau menantikan Tuhan, kami mau menyatu dengan Tuhan, kami mau berlama-lama dengan Tuhan, kami mau menyelaraskan hati kami, keinginan kami, kami mau menyesuaikan apa yang menjadi kemauan kami, apa yang menjadi kehendak kami dengan kehendak Tuhan. Dan kami tahu kehendak-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami, karena Tuhan tidak pernah membawa kami kepada kecelakaan. Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena hari-hari ini kita tidak tahu, ya, karena para ahli medis mengatakan COVID-19 ini punya 1001 wajah katanya. Saya nggak tahu bagaimana wajahnya, tapi maksudnya adalah, ya, ini sulit diatasi. Ya memang walaupun vaksin sudah ditemukan, sudah diuji coba, dan sudah diimpor akan didatangkan. Tapi mari tetap menjaga protokol kesehatan. Kita percaya Tuhan melindungi kita, tapi jangan abaikan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, mari kita segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini.
kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan melindungi kami, menyertai kami, sebagaimana Daud yang Tuhan lindungi dan Tuhan sertai, walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, kesulitan, sehingga dia harus lari ke sana kemari. Dia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepadamu. Demikian juga setiap kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Karena Tuhanlah tempat perlindungan yang aman bagi kami. Mau kami tetap mau mengandalkan Engkau, kami tetap berserah kepadamu, kami mau menyatu dengan Tuhan, kami mau berlama-lama dengan Tuhan, kami mau Tuhan menyertai kami, sehingga saat Tuhan menyertai kami, setiap langkah dalam hidup kami adalah mujizat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Berkati setiap kami, berkati hamba-hambamu sudah melayani, baik yang melayani puji-pujian, yang melayani musik, demikian yang menyiapkan peralatan sistem, peralatan multimedia. Tuhan memberkati. Tuhan terus berkati kesehatan mereka, Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan berkati setiap kami yang sudah mendengar sabdamu. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah, kasih, karunia Allah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, senantiasa memberhati pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, yang manis, yang sudah didengar, yang patut dipuji, dan semua disebut kebajikan. Benar-benar berlimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.